Hai teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang apa itu probabilitas dan pendekatan untuk menentukan probabilitas. Sebelum masuk ke materi, apakah kamu pernah mendengar tentang kata probabilitas? Atau terlintas di pikiranmu tentang probabilitas? Mungkin kata probabilitas ini jarang kamu dengar sebelumnya. Baiklah, aku akan menjelaskan apa sebenarnya probabilitas itu. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Probabilitas termasuk juga ke dalam teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika. Nilai probabilitas dari suatu kejadian, probabilitas biasanya dinyatakan dalam satuan nilai antara 0 sampai 1. Misalnya, sebagai contoh, seorang pembawa berita di stasiun televisi sedang menginformasikan mengenai perkiraan cuaca yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Dan pembawa berita tersebut mengumumkan bahwa pada besok hari dan beberapa hari berikutnya akan turunnya hujan. Kemungkinan dan peluang itu bisa terjadi di hari besok dan beberapa hari ke depan. Lalu contoh yang kedua, misalnya ada seorang perempuan bernama Reni, dia ingin pergi ke rumah temannya. Dia melihat langit dalam keadaan mendung, awan berubah warna menjadi gelap, serta sinar matahari tidak seterang biasanya. Bagaimanakah tindakan Reni sebaiknya? Ketika Reni melihat keadaan seperti itu, maka sejenak dia berpikir untuk membatalkan niatnya pergi ke rumah temannya. Ini dikarenakan dia berhipotesis bahwa sebentar lagi akan turunnya hujan, dan kecil kemungkinan bahwa hari ini tidak hujan, mengingat gejala-gejala alam yang mulai nampak. Probabilitas dalam cerita tadi adalah peluang kemungkinan turunnya hujan dan peluang tidak turunnya hujan. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui arti probabilitas serta contoh-contoh dari probabilitas. Sekarang kita masuk di nilai probabilitas dari suatu kejadian. Suatu kejadian dinyatakan memiliki nilai probabilitas 0 jika suatu peristiwa atau kejadian tidak memiliki peluang sama sekali untuk terjadi. Sebaliknya, suatu kejadian dapat dinyatakan memiliki nilai probabilitas 1 jika suatu peristiwa atau kejadian tersebut pasti terjadi dan tidak ada kemungkinan selain itu. Pasti dari teman-teman berpikir, apakah probabilitas itu sangat penting? Apakah memiliki manfaat ketika belajar tentang probabilitas ini? Di sini kita bisa melihat beberapa manfaat yang kita dapat ketika belajar tentang probabilitas. Manfaat kehidupan sehari-hari dapat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan, serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika ditinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat maksudkan tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui tentang manfaat-manfaat belajar dari probabilitas. Sekarang kita akan mengenal 3 kata kunci atau istilah dalam mempelajari probabilitas, yaitu yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada hasil atau outcome, yang ketiga ada kejadian atau peristiwa event. Wah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui sedikit demi sedikit tentang probabilitas.
Sekarang kita masuk di materi atau metode yang kedua, yaitu pendekatan untuk menentukan probabilitas. Terdapat 3 jenis pendekatan untuk menentukan suatu probabilitas. Yang pertama ada pendekatan klasik, yang kedua ada pendekatan relatif, dan yang ketiga ada pendekatan subjektif. Kita masuk di pendekatan pertama, pendekatan klasik. Diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Bila kejadian E terjadi dalam N, dari seluruh N cara yang mungkin terjadi, dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E yang ditulis PE dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas kejadian sama dengan jumlah kemungkinan hasil bahagi jumlah total kemungkinan hasil. Sebagai contoh dari pendekatan ini adalah sebuah uang logam yang dilemparkan. Sisi muka kita sebut M, sisi kedua kita sebut N. Maka ada 2 kejadian yang mungkin terjadi, yaitu muncul M atau N. Kedua sisi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Jadi, probabilitas munculnya kejadian M atau N adalah P sama dengan M per N, sama dengan 1/2. Ingat teman-teman, dalam pelemparan uang logam tersebut yang muncul hanya 1, M atau N. Jadi jika muncul M, maka N tidak muncul. Dan kita masuk di pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan relatif atau pendekatan empiris. Probabilitas empiris dari suatu kejadian dirumuskan dengan memakai frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau banyaknya sampel N adalah sangat besar. Bila N bertambah besar sampai tak terhingga, probabilitas kejadian E sama dengan nilai limit dari frekuensi relatif kejadian E tersebut. Dengan demikian, jika kejadian E berlangsung sebanyak F kali dari keseluruhan pengamatan sebanyak N, di mana N mendekati tak terhingga, probabilitas kejadian E dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas empiris sama dengan berapa kali kejadian terjadi atau F bahagi total jumlah pengamatan atau N. Sebagai contoh dari pendekatan ini adalah dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila lokakarya diadakan di puncak, berapa probabilitas terjadi jika 1 orang sakit flu dari 400 orang karyawan yang ikut serta? Jawabannya adalah PE sama dengan 5/400 sama dengan PE sama dengan 1/80. Baiklah, kita masuk di pendekatan terakhir, yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Kadang-kadang kita mengetahui informasi awal tentang suatu jenis kejadian tertentu. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Sebagai contoh dari pendekatan ini adalah seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi atau kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui tentang pendekatan untuk menentukan suatu probabilitas. Di sini kita bisa melihat sebuah contoh kasus
tentang Kemenkes akui kemungkinan lonjakan kematian COVID-19 terjadi lagi. Dikutip dari informasi berita CNN Indonesia, tren kenaikan kasus warga yang meninggal akibat terinfeksi virus corona diprediksi akan terjadi. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut kenaikan kasus kematian COVID-19 itu kemungkinan besar juga akan diiringi dengan tren penurunan kasus konfirmasi akibat gelombang ketiga yang dipicu oleh varian Omicron di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, tercatat selama periode tanggal 21 sampai 27 Februari, jumlah kumulatif kasus kematian COVID-19 sebanyak 1.708 kasus. Sementara pada periode tanggal 28 Februari sampai 6 Maret, kasus mingguan kematian meningkat menjadi 2.099 kasus atau naik menjadi 22,89% dalam sepekan. Adapun pada 6 Maret kemarin, jumlah kasus kematian COVID-19 harian turun menjadi 254 kasus. Kendati demikian, apabila mengutip laporan data harian COVID-19 secara global melalui World Matters. Nah teman-teman, dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa peluang kemungkinan suatu kematian bisa saja bertambah dari hari ke hari. Apalagi sejak ada peristiwa COVID-19 yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Tetapi semakin lama angka kematian berkurang sedikit demi sedikit. Tetapi lagi-lagi meningkat di akhir Februari dan awal Maret tahun 2022. Dan di akhir kasus kita bisa melihat bahwa data jumlah kematian kembali berkurang. Di sini kita bisa melihat suatu kemungkinan atau peluang terjadi yang tadinya selama 2 minggu meningkat dan di minggu ketiga kembali menurun. Baiklah teman-teman, demikianlah materi tentang probabilitas dan pendekatan untuk menentukan suatu probabilitas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Dan jangan lupa untuk tetap selalu dukung channel ini. Bye bye.